Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alilis Fitri Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 0516552071 untuk UT daerahnya dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas praktek dari mata kuliah basis data, di mana dalam tugas tersebut ditugaskan untuk membuat relationship diagram dengan contoh kasus sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Baik, saya akan melakukan tahapan-tahapan dalam pembuatan ERD. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait dari contoh kasus berikut. Dari contoh kasus berikut dapat saya simpulkan bahwa ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Selanjutnya kita membuat masing-masing atribut-atribut dari masing-masing entiti. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka dapat kita tentukan sesuai penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya buat atribut untuk mahasiswa, saya tambahkan atributnya adalah NIM dan nama mahasiswa. Dan untuk mata kuliah sendiri, saya menggunakan atribut kode MK atau kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah. Dan untuk dosen, di sini saya memberikan atributnya yaitu NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Setelah mendapat entity dan atribut, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi relasi. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar setiap entitas. Dalam kasus ini, saya memasukkan kata mengambil untuk mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan dan mengambil kata mengajar karena setiap dosen dapat mengajar satu mata kuliah.
Selanjutnya, penambahan derajat kardinalitas, yaitu menunjukkan uh, jumlah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, maka dapat dapat sebagai berikut, yaitu setiap mahasiswa minimal satu namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Maka di sini saya menambahkan garis satu atau banyak pada mahasiswa untuk mengambil. Dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen hanya mampu mengajar minimal satu mata kuliah, maka ditambahkan garis satu atau banyak mata kuliah dan entitas pada satu dosen. Selanjutnya, kita menentukan primary key pada atribut. Di sini, primary key sendiri adalah suatu nilai atau indikator yang unik yang dijadikan kunci utama. Di sini saya memberikan underline atau kepada NIM, kode MK, dan NID sebagai primary key dari atribut tersebut. Dan tahapan terakhir melengkapi himpunan entitas dan atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Demikianlah tampilan final dari ERD Perguruan Tinggi. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.